Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan aku Rizka di Trader Zaman Now. Kali ini aku akan membahas series yang berbeda dengan series yang kemarin. Kemarin aku membahas tentang tren analisis series. Nah, kali ini aku akan membahas tentang market cycle atau siklus dari sebuah pasar, terutama pasar saham di Indonesia. Sebelumnya aku mau ngasih pertanyaan kayak gini. Pernah nggak sih terlintas pertanyaan di benak teman-teman? Yang membuat harga saham itu naik dan yang membuat harga saham itu turun apa sih? Terus pernah nggak sih kita bertanya seperti ini? Kenapa ada saham yang bagus tapi harganya malah turun terus? Terus ada juga kebalikannya. Ada saham yang jelek tapi harganya bisa naik gila-gilaan. Fly to the moon kalau kata orang-orang di grup. Nah, kenapa juga analisis teknikal dan analisis fundamental tuh kadang-kadang sering bertentangan? Sering tidak sinkron, seperti halnya pria dan wanita. Sering banget nggak sinkron kan? Terus, kenapa harga saham bisa berubah secara tiba-tiba? Kenapa juga harga saham bisa anjlok, jlok dalam sehari? Nah, kalau semua pertanyaan yang aku sebutkan tadi sering muncul di benak kalian, selamat. Kamu nggak salah untuk memilih tontonan YouTube tentang pembahasan saham berkaitan dengan market. Tapi kalau kamu tipe orang yang nggak suka nonton kepanjangan dan suka penasaran, aku mau jawab sekarang deh. Aku mau kasih jawaban singkatnya. Jawabannya, kenapa saham itu bisa tiba-tiba naik, kemudian kenapa harga saham itu bisa naik dan turun? Alasannya adalah ada sesuatu yang bisa kita sebut dengan faktor X. Ya, faktor X. Aku ulangi, faktor X. Di Indonesia yang bikin harga saham bergerak, yang bikin harga saham naik, bukan teknikal atau bukan juga fundamental, melainkan faktor X. Karena semuanya berawal dari faktor X ini, maka polanya itu akan berulang dan akan terulang lagi di market yang lain. Aku ulangi lagi ya. Faktor yang membuat harga bergerak bukan info, bukan berita, bukan teknikal, dan juga bukan fundamental. Kalau ada orang yang nanya, kenapa saham A ini kok tiba-tiba naik? Ada info apa? Ada berita apa? Pertanyaan seperti ini justru sebenarnya berbahaya. Kenapa? Karena yang bikin saham itu naik bukan info, bukan berita. Ngapain dicari? Dan kalau udah ketemu, ya nggak guna juga. Karena kalau kita cuma mengandalkan info dan berita, bukannya untung, malah rugi. Banyak loh investor yang sahamnya nyangkut dan banyak juga trader yang rugi hanya gara-gara berita dan gara-gara info. Biasanya nih ya, pada saat berita itu sudah keluar, orang-orang itu baru masuk dan harganya itu sudah gerak duluan. Jadi kita udah kayak terlambat gitu. Nah, disebut faktor X karena sifat dari faktor X ini tersembunyi. Karena emang nggak banyak orang yang tahu. Nah, oke, sekarang kita akan membahas lebih dalam tentang apa itu faktor X. Apa itu faktor X? Kalau kita mau cari tahu, gimana caranya? Siapa sih pelaku di balik faktor X ini? Terus tujuannya itu apa? Modusnya itu gimana? Dan gimana juga cara kerjanya? Terus apakah faktor X ini ada kaitannya dengan bandar? Terus apakah ada hubungannya dengan bandarmologi? Oke, sabar ya, aku akan menjelaskan. Tapi sekarang intinya aku mau menekankan, saham yang mempunyai faktor X itu punya pola-pola pergerakan dan punya alur. Saham yang mau naik itu ada polanya, ada alurnya, ada tanda-tandanya.
Tinggal kitanya aja bisa ngeliat atau bisa ngerti nggak sih dengan indikasi ini. Polanya seperti apa? Alurnya kayak gimana? Tanda-tandanya kayak apa? Tunggu di video Market Cycle Series di part kedua. Jangan kemana-mana ya. Tetap stay tune. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!